Apakah salah jika kita tidak mau memberi kepada setiap pengemis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Masyarakat di Indonesia memiliki paradigma bahwa apabila seorang yang tampil dan dicitrakan baik di dalam masyarakat, maka orang tersebut harus senantiasa selalu muncul dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi baik seperti itu ya. Karena suatu ketika dia melakukan sebaliknya, maka siap-siap dia akan dihakimi habis-habisan betapapun baiknya karakteristik dia sebelum itu ya. Ya walaupun memang tidak semua kita memiliki paradigma demikian, namun begitulah yang terjadi dengan Baim Wong. Seorang yang selama ini dicitrakan dermawan, suka bagi-bagi rezeki, bahkan mungkin kita berburu giveaway darinya, namun saat terjadi suatu kejadian secara kasuistik seperti ini, maka Baim habis-habisan dihakimi sedemikian rupa. Hal ini mungkin ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, mungkin karena kekecewaan penggemarnya, karena sebelumnya fansnya memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya mungkin ya. Dan yang kedua, mungkin karena merasa dirinya tidak pernah beruntung mendapatkan giveaway atau bahkan bantuan dana dari Baim Wong, dan dia kecewa atas itu, maka langsung saja kekecewaannya ditumpahkan saat ada momen untuk menyudutkan Baim seperti itu. Dan yang ketiga, karena mereka menganggap bagi-bagi uang dan giveaway yang dibuat oleh Baim itu melanggar etika tertentu seperti itu. Dalam artian sedari awal mereka tidak suka melihat seorang yang kaya memamerkan kekayaannya atau mempertontonkan kedermawanannya di hadapan publik. Mungkin mereka memiliki prinsip bahwa seorang dermawan harus tampil secara rahasia dan tidak boleh dipublikasi. Dan yang keempat, bisa jadi karena faktor dengki atas pencapaian yang dimiliki oleh Baim terhadap kekayaannya. Dan mungkin karena kemudian kita tidak memiliki privilege seperti itu, sehingga ketika melihat ada setitik nila, maka kita rusakkan saja susu sebelanga. Kan gitu kesannya ya. Ya masing-masing orang punya sudut pandang tersendiri untuk membela ataupun menggugat Baim atas kejadian yang sifatnya kasuistik tersebut. Kasuistik itu artinya kasus-kasus yang terjadi secara insidental ya, yang mana bisa jadi pelakunya tidak bermaksud demikian, namun karena faktor tertentu dan dengan alasan tertentu dia bertindak tidak seperti biasanya. Ini kasuistik. Sama seperti ada orang yang selama ini kita kenal ramah dan tidak pernah marah seperti itu. Tiba suatu saat mungkin karena faktor tertentu orang ini tiba-tiba marah. Nah, adakah dengan demikian membuatnya dicap seorang pemarah karena pada suatu kesempatan dia marah? Tentu tidak, karena hal tersebut sifatnya terjadi secara kasuistik seperti itu. Begitu pula apabila ada seorang ustadz yang selama ini dicitrakan baik, namun qadarullah secara insidental terjadilah suatu kasus atau perbuatan yang sebaliknya, atau mungkin kasus internal keluarga seperti itu. Hal itu tidak serta-merta meruntuhkan status dia sebagai seorang yang paham agama akibat satu kasus tersebut terjadi secara insidental dan kasuistik. Nah, hal ini saya rasa urgen untuk kita pahami dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, apalagi terhadap sesama muslim seperti itu. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, maka berilah ia sebuah uzur sampai 70 kali uzur. Bila kamu tidak mendapatkan uzur, maka katakanlah barangkali dia mempunyai uzur yang aku tidak ketahui ya. Nah, uzur di sini teman-teman artinya pemakluman. Dalam artian, jika kita melihat seorang muslim melakukan perbuatan yang kita ingkari, kita tidak suka, dan itu tidak sesuai semestinya seharusnya begitu kan, maka sebagai muslim seharusnya kita mengedepankan husnuzon. Caranya dengan pemakluman. Dalam artian, ya bisa jadi dia berbuat demikian ada faktor atau sebab tertentu yang memaksa dia berbuat begitu. Pun kalau misalkan kita tidak menemukan sebab tersebut, maka bisa jadi ada sebab dan faktor tertentu yang tidak kita ketahui seperti itu. Nah, namun walaupun begitu, kan perkara ini sudah selesai dan Baim dengan bapaknya juga udah bertemu dengan bapak peminta tersebut. Jadi di sini kita tidak bahas soal Baim Wong ya. Akan tetapi masalah yang akan kita bahas di sini adalah tentang etika. Dalam artian, apakah kita harus memberi untuk setiap peminta atau kita boleh memilih untuk memberi kepada siapa saja terlepas apakah pengemis tersebut benar-benar dalam kondisi sulit atau karena dia memanfaatkan momen atau mungkin itu profesinya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke inti, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu dan memberikan apresiasi buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral maupun material via website kitabisa.com
kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya. Semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas punggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berkata perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulia khairun yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Berilah. Jangan diberikan. Berilah. Jangan diberikan. Kami udah dengerin semua. Sorry. Tolong selesaikan sendiri persoalan itu. Mungkin teman-teman pernah ya menonton video seperti tadi, di mana dua ustadz itu diadukan sedemikian rupa dan make fun of it. Salah satunya seperti video tadi. Nah, di sini kita mencoba mencari tahu mengenai kedua pandangan ini. Apakah pada hakikatnya ini merupakan perselisihan yang kuat atau hanya sebatas keragaman dalam perspektif agama seperti itu. Nah, namun sebelumnya ya, sebelum saya dicap seperti itu, di sini saya disclaimer dahulu bahwa saya bukan bagian dari jamaah kedua ustadz ini dan saya tidak mengklaim berasal dari golongan mereka yang membuat video ini seolah-olah video dengan konten subjektif seperti itu. Akan tetapi saya teringat sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib saat saya masih di pesantren dulu yang berbunyi, "Undur ma qala wala tandur man qala." Artinya lihatlah apa yang disampaikannya dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, kaidah ini memang tidak boleh diperlakukan secara mutlak seperti itu ya. Dalam artian pada suatu kondisi kita juga harus selektif memilih siapa tokoh yang berucap, apalagi dalam lingkup agama seperti itu. Namun kembali lagi ke kaidah yang berasal dari perkataan Imam Ali tadi. Maka di sini yang jadi pembahasan kita adalah kontennya, pembahasannya ya, bukan orangnya seperti itu. Dalam artian oke lah, mungkin ustadz-ustadznya itu bukan ustadz dari golongan kita gitu ya, seperti itu mungkin ya. Namun di sini fokus kita bukan di ustadznya, melainkan di pendapatnya tersebut. Bahwa di antara kedua pendapat itu, pendapat mana yang harus kita ambil seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, mengenai sedekah ya, ada ustadz yang mengedepankan prinsip yang penting menjalankannya, terlepas apakah sedekah yang diberikan itu tepat sasaran maupun tepat guna seperti itu. Hal ini karena mengingat bahwa Allah telah memerintahkan atau menganjurkan, maka tugas kita melaksanakan. Namun karena keterbatasan kita untuk mengetahui apakah sedekah kita yang kita berikan itu tepat sasaran dan apakah sedekah kita digunakan secara tepat, oleh karena sebab itu tidak membuat kita harus menahan untuk bersedekah, karena Allah tidak menghakimi kita terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, melainkan Allah melihat seberapa besar keikhlasan kita seperti itu. Nah, pandangan seperti ini dalam etika normatif disebut dengan etika deontologis. Dalam artian, suatu moral dinilai dari seberapa kepatuhan kita dalam mengerjakan kewajiban. Sehingga sudut pandang ini lebih kepada perintah sentris seperti itu ya, berbasis pada kewajiban atau obligasi. Namun kekurangan prinsip ini adalah bisa jadi sedekah yang kita berikan tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Dalam artian bisa saja sedekah kita digunakan untuk keburukan atau sedekah kita disalurkan kepada pengemis yang memang profesi dia itu seperti itu ya. Oleh karena itu muncullah sudut pandang yang sebaliknya, bahwa kita tidak boleh sembarang memberikan sedekah apabila kita sudah paham jika sedekah itu tidak tepat sasaran maupun tepat guna. Dan sebaliknya, kita harus memahami apakah sedekah kita sudah disalurkan kepada tempat atau orang yang tepat. Saya nggak tahu apa istilah yang cocok mengenai sudut pandang yang satu ini ya. Mungkin disebut dengan sudut pandang berbasis keefektivitasan, berbasis pada efektif apa enggak sedekahnya gitu ya. Atau etika utilitarianisme, di mana sudut pandang ini memahami bahwa sedekah yang benar itu adalah yang tepat sasaran, bahwa sedekah kita benar-benar disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Nah, orang-orang yang memegang prinsip seperti ini mungkin mereka lebih prefer bersedekah kepada teman atau kerabatnya yang secara objektif mereka benar-benar dalam kesusahan dan membutuhkan, dibandingkan bersedekah kepada orang yang entah siapa
Namun sehari bisa saja dia meraup 100 hingga 1 juta. Walaupun mungkin mereka membutuhkan seperti itu ya. Nah, dalam kondisi kasus ya misalkan kita punya duit nih 100.000 di dompet. Lalu kita dihadapkan pada posisi apakah kita lebih memilih memberikan kepada peminta yang meminta dikasihani, atau kepada teman kita yang membutuhkan namun dia tidak minta dikasihani. Nah, disinilah kearifan kita diperlukan. Tapi kalau saya sendiri nih ya, jika dalam kasus seperti itu lebih mengutamakan teman. Saya lebih mengutamakan teman. Karena walaupun bagaimanapun, kita lebih paham kondisi dia dan seberapa sulit dia. Sehingga dialah orang yang dekat dengan kita. Dalam artian walaupun kita kenapa-kenapa, ya dia yang menolong kita. Bukan karena pamrih ya, melainkan dia lebih diprioritaskan dalam kasus yang seperti itu. Ada juga nanti yang berpendapat bahwa kita bersedekah juga harus memikirkan apakah sedekah itu juga berguna bagi kita secara spiritual, secara ukhrawi seperti itu. Sudut pandang ini menitik beratkan bahwa sedekah yang seharusnya yang ideal adalah yang tepat sasaran, juga harus tepat guna dalam jangka panjang seperti itu. Dan kegunaan itu dapat kita rasakan dalam bentuk nilai spiritual atau pahala atau yang sifatnya ukhrawi. Sehingga sudut pandang ini lebih dikenal dengan sedekah jariah. Karena mengedepankan faktor jariahnya. Walaupun sebenarnya teman-teman, semua sedekah kalau benar-benar tepat guna, maka akan menjadi jariah seperti itu. Namun terkadang dia bisa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang seperti itu. Nah, terkadang kita berharap hal tersebut dapat berefek pada jangka panjang, dalam artian dia dapat digunakan dalam waktu yang lama. Namun konsekuensinya, mereka-mereka ini tidak akan bersedekah kepada orang atau tempat yang tidak mendatangkan jariah. Apalagi mendatangkan dosa seperti itu kan. Seperti berdonasi untuk acara maksiat atau berdonasi untuk orang-orang yang menggunakan uang tersebut untuk maksiat seperti itu. Sehingga dalam etika normatif, pandangan seperti ini juga dikenal dengan etika konsekuensialisme. Nah, terkadang etika konsekuensialisme ini dipahami kebalikannya dari etika deontologis yang tadi. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita menyikapi terhadap 3 sudut pandang etika tadi? Nah, teman-teman, bagi saya sendiri nih ya, saya memahami dalam kasus sedekah ini adalah dengan mengkombinasikan ke semua etika normatif dengan memberikan persenan porsi yang berbeda. Dalam artian kita sedekah bebas iya dan sedekah selektif juga iya, namun disesuaikan jumlah nominalnya seperti itu. Jadi untuk sedekah bebas contohnya ya, seperti model pertama tadi yang deontologis, kita sisihkan saja dananya dalam porsi kecil. Misalkan 2.000 hingga 20.000, ini contohnya ya, teman-teman dapat sesuaikan dengan seberapa rezeki yang teman-teman punya. Sehingga siapapun meminta, ya kita berikan aja. Karena bisa jadi dia juga benar-benar kesusahan kan gitu. Yang ngitung-ngitung untuk menanamkan mental dermawan pada diri kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk sedekah selektif, yang sifatnya selektif, baru kemudian nominalnya tersebut disesuaikan dan dibesarkan. Sehingga untuk orang atau tempat yang benar-benar kita ketahui dibutuhkan, kita alokasikan dana yang lumayan besar sesuai yang semestinya dibutuhkan. Karena kita paham bahwa dia atau tempat tertentu itu benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Terserah apakah nanti bantuan kita digunakan dalam jangka pendek atau tidak seperti itu. Yang penting sudah sesuai sasaran. Terlepas pula apapun suku, ras, agama, bangsa, dan budayanya, sehingga dalam konteks ini, kita bersedekah dengan pikiran dasar nilai kemanusiaan. Adapun mengenai sedekah jariah yang mengedepankan sudut pandang ukhrawi atau akhirat, tentu kita mengusahakan sedekah kita tepat guna dalam jangka panjang. Nah, karena dalam jangka panjang, maka semestinya membutuhkan dana yang besar pula. Namun perlu diperhatikan bahwa sedekah jariah itu bukan berarti kita hanya memberikan kepada sesama muslim saja, nggak gitu. Tetapi juga kepada siapapun yang membutuhkan. Bedanya di sini kita memprioritaskan agar tepat guna dalam jangka waktu panjang ya, bukan soal kepada siapa, apakah dia Kristen, apakah dia Buddha, bukan soal agama apa dia. Misalkan kita buatkan sumur untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air seperti itu. Nah, itu kan dalam jangka panjang. Dalam artian bisa digunakan dalam waktu yang sangat lama seperti itu dan itu bermanfaat. Dan terserah apakah sumur itu dimanfaatkan oleh umat Islam atau tidak. Selama sumur itu masih berfungsi, maka tetap berpahala atas nama kemanusiaan. Karena Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka nilai-nilai keislaman itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, maka
kita pahami bahwa nggak ada cerita kita nggak mau bersedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, terlepas apakah dia itu Kristen kah, Buddha kah, Hindu, Katolik dan lain sebagainya, karena Allah tidak membatasi kita untuk membantu orang lain yang tidak seakidah dengan kita bahkan ya. Walaupun Allah juga memberikan batasan agar jangan sedekah kita digunakan untuk maksiat, kesyirikan, kemungkaran dan kebatilan, karena itu bagian dari ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dalam Al-Qur'an disebutkan ya, membantu dan tolong-menolong dalam keburukan seperti itu. Begitu pula apalagi terhadap sesama muslim. Ya kalau membantu nggak etis kita menanyakan manhaj kamu apa, akidah kamu apa, aliran kamu apa, golongan kamu apa, dukung Jokowi atau enggak dan lain sebagainya ya. Selama dia kesulitan, maka tugas kita sebagai muslim adalah membantu terlepas apapun latar belakang dia. Dengan demikian maka di antara dua ustadz tadi seharusnya ya itu bukan bentuk dari saling berselisih, melainkan hanya soal mana yang lebih diutamakan. Selebihnya kembali lagi kepada pribadi kita, mau gimana cara kita berderma. Karena yang salah itu adalah yang pelit. Udah tahu tetangganya kesusahan, malah pamer kekayaan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Akhirnya terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.